Korban yang berkenan. Mari kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kalau ada korban yang berkenan, tentu ada korban yang tidak berkenan. Kalau kita membaca di dalam kitab nabi-nabi, Bapak Ibu bisa melihat di sana bahwa Allah beberapa kali berkeberatan dengan korban umatnya. Kalau Bapak Ibu baca Nabi Yesaya, di awal-awal Allah sudah berkata, percuma kamu beribadah dan seterusnya. Sebab itu kita mau melihat bersama bagaimana korban yang disukai oleh Tuhan. Karena kita semua datang beribadah, kita juga membawa korban. Nah, soal itu kita mau melihat. Saya mulai dengan yang pertama, yaitu korban syukur. Mari kita baca Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah natsarmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Kalau kita melihat Mazmur 50 ini, kalau kita baca keseluruhan, maka kita tahu bahwa Mazmur 50 ini Allah sedang berurusan dengan umatnya. Di ayat yang kelima, Allah berkata, bawalah kemari umat yang mengikat perjanjian dengan aku. Umat perjanjianku. Siapakah umat perjanjian itu? Kalau di perjanjian lama kita tahu itu adalah bangsa Israel. Mereka adalah umat perjanjian. Tetapi di perjanjian baru, siapakah umat perjanjian itu? Yaitu saudara dan saya. Kita adalah umat-umat perjanjian. Nah, di dalam Mazmur 50 ini Allah menyatakan isi hatinya. Dia berkata, korban-korbanmu itu aku tahu semuanya. Dan sebenarnya dikatakan di situ, semua yang kamu berikan itu aku punya. Binatang di padang dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apa yang dibutuhkan? Apa yang dinantikan oleh Tuhan? Nah, inilah ayat yang kita baca. Bukan semua korban-korban bakaran itu, tetapi Tuhan menghendaki korban syukur. Bukan korban bakaran yang mereka bawa. Kalau mereka ke bait Allah, mereka membawa korban bakaran. Dan mereka ada banyak korban-korban yang kita sudah pelajari di dalam imamat. Bukan itu semuanya. Yang aku kehendaki yaitu persembahkanlah korban syukur. Dan kalau saya pelajari, ternyata apa yang Tuhan katakan ini pas sekali dengan apa yang kita baca di dalam perjanjian baru. Coba kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persis bukan? Sama persis. Inilah keinginan Tuhan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, isinya sama. Tuhan menghendaki umat yang tahu bersyukur kepadanya. Haleluya. Tuhan menghendaki kita orang percaya adalah orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Tentu bersyukur di sini bukan sekedar lip service, tapi benar-benar kita menyadari kebaikan Tuhan dan kita mengucap syukur itu dari dasar hati, dari dalam hati kita. So kalau lip service bisa saja, ya. Makasih Tuhan, makasih. Bukan itu. Benar-benar kita sadar bahwa Tuhan itu begitu baik, begitu murah dalam hidup kita. Siapa kita ini? Sudah diselamatkan oleh Tuhan, dikasihi Tuhan.
Kita sadar dan kita bersyukur kepadanya. Dan bersyukur itu bukan hanya waktu kita diberkati, waktu kita lancar, waktu bisnis semua lancar, waktu kantong kita tebal, waktu kita cuane akeh. Bukan, tapi di dalam segala keadaan Tuhan mau kita bersyukur. Bahkan waktu kita mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita. Itulah hakikat dari korban, bukan? Yang namanya korban itu selalu sakit. Ya toh? Nggak ada orang berkorban, namanya aja korban. Korban itu identik dengan rasa sakit. Gampang memang kalau kita mengucap syukur waktu keadaan kita lancar, semuanya baik. Kita terima kasih. Tapi coba kalau kita menghadapi masalah, persoalan dan sebagainya. Apakah masih ada ucapan syukur itu? Ataukah ucapan syukur kita berubah menjadi keluhan, omelan, amarah, bahkan makian. Nah disitulah. Makanya Tuhan berkata, persembahkanlah syukur sebagai suatu korban. Itu yang berkenan kepada Allah. Dan sebelum saya melangkah lebih jauh, Mazmur yang kita baca tadi itu, ayat selanjutnya, ya inilah. Jadi rupanya ada janji Tuhan, kalau kita tahu bersyukur. Coba kita baca, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Tuhan senang sekali kalau kita menjadi orang-orang yang tahu bersyukur. Sehingga muncullah janji ini. Ya, berserulah kepadaku waktu engkau menghadapi kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua adalah korban hati yang hancur. Saya bacakan saja. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Daud seorang yang sangat mengerti hati Allah. Dia sangat mengerti, dia sangat mengenal hati Allah. Itulah sebabnya ketika Daud bersalah, dia jatuh di dalam dosa. Dia tidak mencoba melunakkan hati Allah dengan korban bakaran, korban sembelian, dan segala macam korban, tidak. Tapi dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Broken and contrite heart. A broken and contrite spirit. Hati yang penuh penyesalan, hati yang hancur. Dia datang kepada Tuhan. Dan inilah yang berkenan kepada Tuhan. Kita juga harus mengerti, kita masih banyak sekali kesalahan dan dosa. Pada saat kita salah dosa, ya kita datang kepada Tuhan. Ya tentu kita terus memperbaiki diri. Tapi inilah yang penting, saudara. Bagaimana sikap hati kita? Ketika kita sadar bahwa kita sudah berbuat dosa, kita sudah menyakiti hati Tuhan. Maka kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk di hadapan Tuhan. Broken spirit untuk menerima pemulihan. Ketika kita datang dengan hati yang hancur, Tuhan akan pulihkan. Ada seorang hamba Tuhan berkata, Tuhan itu enggak kaget kalau kita salah dosa. Tuhan tahu, ya bukannya Tuhan kompromi, bukannya Tuhan mengamenkan, ya bukan saudara ya. Tetapi Tuhan tahu keadaan kita yang mungkin masih banyak kelemahan. Itulah sebabnya kita harus datang kepada Tuhan dengan broken and contrite heart. Petrus, kita tahu Petrus seorang murid yang salah satu yang paling menonjol mungkin. Jiwa kepemimpinannya sangat kuat. Dan di akhir daripada pelayanan Yesus, ketika Yesus diadili, Petrus menyangkal Yesus. Dan ketika dia sadar, firman Tuhan berkata, Petrus dia sangat menyesal. Dan dia datang menangis kepada Tuhan dengan hati yang sangat sedih. Broken spirit. Dan ini yang Tuhan kehendaki, saudara. Bukan Tuhan ingin kita bersalah dosa ya. Jangan saudara salah nangkap. Kalau kita salah dosa itu kan kelemahan kita sendiri. Bukan Tuhan. Ya, kita harus akui. Tapi bagi Tuhan, dia sangat rindu melihat kita memiliki hati yang hancur itu, saudara. Ya ini saya tidak bisa lagi menjelaskan bagaimana ya. Ini satu rahasia dari Tuhan. Bukan Tuhan menghendaki Petrus jatuh.
Tentu Tuhan tidak ingin. Tapi kenyataannya begitu. Dan ketika Petrus dia menyangkal Tuhan, disitulah dia tahu, disitulah dia sadar diri. Dan dia datang dengan hati yang remuk di hadapan Tuhan. Dan Petrus menerima pemulihan. Nah, ada satu ayat di dalam Matius 21 ayat 44 berbunyi, dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Dalam bahasa Indonesia mungkin agak susah kita pahami artinya. Batu itu adalah Yesus Kristus. Barang siapa menjatuhkan diri, dia akan broken to pieces. Artinya dia akan remuk. Kalau menjatuhkan diri atas batu, ya katakan sebuah piring atau apa. Tentu kalau jatuhkan ya remuk. Tapi lebih baik remuk daripada dijatuhi, ditimpa oleh batu itu. Dikatakan barang siapa ditimpa oleh batu itu, ia akan remuk. Dalam bahasa Inggris sebagai kata crushed to powder. Artinya dihancurkan sampai menjadi bubuk. Itu maksudnya. Jadi pilih mana? Mau jatuhkan diri atau dijatuhi? Mungkin sudah pikir podo kaenake. Tapi ini bicara tentang bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan. Kalau kita datang dengan hati yang hancur, hati yang remuk, broken spirit, broken and contrite heart, maka kita akan jatuh, remuk, tapi kita akan dipulihkan. Tapi kalau kita mengeraskan hati, kita akan ditimpa oleh batu itu. Dan kita akan menjadi bubuk, hancur, crushed, remuk menjadi bubuk. Dan kalau sudah gitu gak ada lagi. Artinya ditiup angin hilang semuanya. Kayak sekam dikatakan. Nah itulah sebabnya ini yang Tuhan mau. Saya akhiri dengan sebuah ilustrasi di dalam Lukas 18. Satu ilustrasi yang sudah tahu kita semua. 2 sikap dan 2 hasil. 2 attitudes and 2 outcomes. Orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi datang kepada Tuhan dengan kebanggaan, dengan kesombongan. Dia merasa dirinya benar di hadapan Tuhan. Dia merasa layak. Tapi pemungut cukai ini datang dengan hati yang remuk. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dia merasa berdosa. Dan Tuhan berkata, pemungut cukai inilah yang dibenarkan di hadirat Allah. Jadi ayo saya mengajak kita semua untuk memahami hal ini. Datang kepada Tuhan bukan dengan kebanggaan kita. Tapi kita benar-benar sadar siapa kita ini. Kita benar-benar datang dengan hati yang rendah di hadirat Tuhan. Hati yang remuk di hadirat Tuhan. Dan di situ kita akan menerima pemulihan. Haleluya. Baik, saya masuk kepada bagian yang ketiga, yang terakhir. Korban yang disukai Tuhan adalah korban hati yang rela. Di dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Perhatikan di dalam bahasa Inggris sebagai kata, I will sacrifice a free will offering to you. I will praise your name, Lord, for it is good. I will sacrifice a free will offering. Jadi ada satu korban yang spesifik di sini yang tidak muncul dalam bahasa Indonesia, yaitu namanya free will offering. Apa free will offering itu? Nyata ketika saya selidiki memang ada itu. Di kitab Imamat beberapa kali, di kitab Ulangan dan beberapa kali dalam Alkitab disebut namanya persembahan sukarela atau korban sukarela. Dalam bahasa asli dipakai kata nedabah, itu berasal dari kata nadab yang artinya adalah to volunteer as a soldier. Jadi merelakan diri seperti seorang tentara. Jadi seorang tentara itu rela, maju, berkorban, mengorbankan nyawa. Jadi ini sebuah kerelaan. Di dalam Mazmur 110 ayat 3 dipakai kata ini, pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Your soldiers are willing volunteers on your day of battle in majestic holiness. Tentara-tentaramu adalah sukarelawan-sukarelawan. Orang-orang yang rela, yang maju pada hari peperangan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi pengertian free will offering itu adalah rela, sukarela, tidak ada paksaan. Mau ya memberi, mau ya maju,
mau ya melayani, nggak mau ya nggak apa-apa. Tidak ada paksaan, tidak ada keharusan. Itu pengertian dari free will offering. Dan kalau saudara renungkan dan saya renungkan, ternyata free will offering ini mempunyai peranan yang besar dalam pekerjaan Tuhan. Coba saudara lihat, semua pelayan-pelayan yang melayani, semua orang-orang yang merelakan diri. Pekerjaan Tuhan kalau nggak ditunjang dengan orang-orang yang rela, nggak akan jalan, saudara. Ya termasuk saudara juga mengambil bagian. Mungkin bentuknya lain, saudara berkorban dan sebagainya, itu kan kerelaan. Nggak ada keharusan. Jadi kerelaan itu yang luar biasa. Ini semua hasil orang-orang yang rela. Dan kalau saya perhatikan memang korban sukarela ini berkaitan dengan ibadah. Terutama dengan pembangunan rumah Tuhan. Waktu zaman Musa, ketika zaman Esra, ya saya tidak bisa membahas karena ini terlalu detail nanti. Inilah korban sukarela, korban yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita rela, itu berkenan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ketika dia mengorbankan dirinya, dia juga rela. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata, engkau tidak berkenan kepada korban-korban yang lain itu, tetapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Untuk itu aku rela melakukan kehendak-Mu ya Allah. Tuhan Yesus naik ke kayu salib itu rela, tidak terpaksa. Jangan kita pikir Tuhan Yesus terpaksa, sedih, dan susah ya. Ya seperti orang tuh, ya orang kalau kepaksa itu kan lain saudara ya. Tapi tidak, Tuhan Yesus itu rela. Dia mau, dia melakukan kehendak Bapa itu dengan kerelaan. Bukan dengan paksaan. Demikian juga dengan free will offering. Free will offering itu adalah sebuah kerelaan, korban kerelaan. Free will, namanya aja free will. Saudara free menggunakan your will. Saudara free untuk memakai kehendak saudara. Mau memberi, silakan. Tidak memberi pun tidak apa-apa. Mau melayani, silakan. Tidak melayani pun tidak bisa memaksa. Buat apa memaksa-maksa orang? Ya toh? Tapi ada satu hal yang perlu kita mengerti, saudara. Kita tahu setiap korban di dalam perjanjian lama itu punya aturan. Dan peraturannya mudah, cuma satu. Yaitu beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Cuma itu kehendak Tuhan. Kalau kamu mau memberikan korban sukarela, maka beri yang terbaik. Ngerti saudara ya? Dulu saya pernah ketemu dengan seorang anak sekian belas tahun, puluh tahun mungkin. Ada seorang ketemu dengan seorang pelayan waktu itu saya masih baru-baru melayani Tuhan ya. Dia pernah berkata gini, orang kalau mau melayani rela ya harus yang terbaik. Waktu itu saya masih ingat sekali karena saya pikir namanya rela kalau pemikiran kita gini ya. Untung-untung aku ngasih, ya toh? Betul nggak saudara ya? Untung-untung aku ngelayani. Untung-untung tak kasih. Ya wes trimon. Bisa nangkap pikiran kita kadang gitu. Wis untung aku bisa ngelayani, wis untung. Ya wis lumayan lah, aku bisa ngelayani. Aku bisa ngasih Tuhan. Tapi bagi Tuhan, no. Kalau kita rela memberikan korban sukarela kepada Tuhan, melayani, merelakan diri untuk maju, kata pemazmur, maka kita harus memberi yang terbaik. Itu prinsip yang mungkin hari ini saudara baru dengar. Yang namanya rela itu identik dengan yang terbaik. Dan kalau kita pikir memang cengli, kalau orang itu tidak memberi yang terbaik, mungkin kerelaannya perlu diragukan. Saudara nyuruh anak saudara melakukan sesuatu. Kalau dia melakukannya asal-asalan sambil ngomel, saudara tahu kalau dia nggak rela. Betul? Oh nggak rela. Dari mana kita tahu? Yang lakoni saudara lakoni, sakarepe dewek. Bahkan mungkin dia dengan ngomel. Tapi kalau anak itu rela, dia akan sukacita. Dia akan berusaha yang terbaik. Jadi ini satu pelajaran yang penting. Korban sukarela, korban syukur, korban hati yang hancur, dan korban sukarela. Tuhan kita, dia rela naik ke kayu salib. Dan dia sudah memberi yang terbaik kepada kita. Mari, kalau kita memang sungguh-sungguh sadar akan kemurahan Tuhan. Aku ada karena kemurahan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah itulah itu korban yang berkenan. Tuhan Yesus memberkati.